Jika kita berbicara motor khususnya motor sport di Indonesia, tentunya motor dengan keluaran terbaru dari pabrikan akan sangat mudah menarik perhatian bagi pecinta dunia otomotif. Namun tidak semua orang tertarik dengan produk-produk terbaru yang dikeluarkan dari pabrikan motor. Ada sebagian kecil masyarakat yang justru menyukai motor dengan model dan kemampuan mesin yang masih jadul. Berikut adalah beberapa daftar motor sport yang masuk kategori klasik yang sekarang menjadi incaran para kolektor otomotif. Yang pertama, motor Honda CB200. Merupakan motor sport klasik yang sangat populer pada tahun 1970 dan 1980 di Indonesia. CB200 diluncurkan oleh Honda pada tahun 1973 dan diproduksi hingga tahun 1976. Saat pertama kali diluncurkan di Indonesia, Honda CB200 langsung mendapat respon yang positif dari masyarakat pecinta otomotif. Motor ini sangat diidolakan oleh para pecinta motor klasik karena desainnya yang elegan, tangguh dan mudah dioperasikan. CB200 dilengkapi dengan mesin 200 cc 4 tak yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 20,5 horsepower pada 8.000 revolusi per menit. Motor ini juga dilengkapi dengan sistem transmisi 5 percepatan, yang memungkinkan pengendara untuk memilih kecepatan yang sesuai dengan kondisi jalan dan kebutuhan pengendara. Saat ini, Honda CB200 masih menjadi motor klasik yang populer dan dicari oleh para kolektor motor klasik. Meskipun produksinya telah dihentikan, tetapi suku cadangnya masih dapat ditemukan dengan mudah di pasar suku cadang motor klasik. Secara keseluruhan, Honda CB200 adalah motor klasik yang memiliki nilai sejarah yang tinggi dan masih diidolakan oleh banyak pecinta motor klasik di Indonesia. Yang kedua, Suzuki Katana adalah motor sport klasik yang sangat populer di Indonesia pada era 1980. Katana diluncurkan oleh Suzuki pada tahun 1981, dan segera menjadi motor yang sangat populer di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Motor ini dilengkapi dengan mesin 1100 cc, 4 tak yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 111 horsepower pada 8.500 revolusi per menit. Katana juga dilengkapi dengan sistem transmisi 5 percepatan, yang memungkinkan pengendara untuk memilih kecepatan yang sesuai dengan kondisi jalan dan kebutuhan pengendara. Desain Katana sangat unik dan inovatif pada saat diluncurkan, terutama dengan bentuk bodi yang aerodinamis dan tajam. Desain ini dianggap sangat futuristik pada masa itu, dan membuat banyak orang terkesan dengan tampilan motor ini. Katana menjadi sangat populer di Indonesia pada era 1980. Dan menjadi salah satu motor sport klasik yang paling diidolakan oleh para pecinta otomotif. Namun, produksi Katana akhirnya dihentikan oleh Suzuki pada tahun 2006, dan motor ini menjadi semakin langka di pasar. Meskipun sudah tidak diproduksi lagi, Katana masih menjadi motor klasik yang dicari oleh para kolektor dan pecinta motor klasik di Indonesia dan seluruh dunia. Motor ini dianggap sebagai salah satu motor sport klasik terbaik yang pernah dibuat oleh Suzuki, dan memiliki nilai sejarah yang tinggi di dunia otomotif. Yang ketiga, Kawasaki Z1300 adalah motor sport legendaris yang sangat populer di Indonesia pada era 1980. Z1300 diluncurkan oleh Kawasaki pada tahun 1979, dan segera menjadi motor yang sangat populer di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Motor ini dilengkapi dengan mesin 1300 cc, 6 tak yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 120 horsepower pada 7.800 revolusi per menit. Z1300 juga dilengkapi dengan sistem transmisi 5 percepatan, yang memungkinkan pengendara untuk memilih kecepatan yang sesuai dengan kondisi jalan dan kebutuhan pengendara. Z1300 dianggap sebagai salah satu motor sport terbaik yang pernah dibuat oleh Kawasaki, dan memiliki performa yang sangat tinggi. Desainnya yang elegan dan tangguh juga membuatnya menjadi motor yang sangat populer di Indonesia pada era 1980. Namun, produksi Z1300 akhirnya dihentikan oleh Kawasaki pada tahun 1989, karena adanya persaingan yang semakin ketat di pasar motorsport. Meskipun sudah tidak diproduksi lagi,
Z1300 masih menjadi motor klasik yang dicari oleh para kolektor dan pecinta motor klasik di Indonesia dan seluruh dunia. Motor ini dianggap sebagai salah satu motor sport klasik terbaik yang pernah dibuat, dan memiliki nilai sejarah yang tinggi di dunia otomotif. Z1300 juga menjadi motor legendaris yang terus diingat oleh para pecinta motor klasik di Indonesia, dan menjadi saksi sejarah perkembangan otomotif di Indonesia pada era 1980. Keempat, Yamaha DT100 adalah motor trail klasik yang sangat populer di Indonesia pada era 1970 hingga awal 1980. DT100 diluncurkan oleh Yamaha pada tahun 1974, dan segera menjadi motor yang sangat populer di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Motor ini dilengkapi dengan mesin 100 cc 2 tak yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 10 tenaga kuda pada 6.500 revolusi per menit. DT100 juga dilengkapi dengan sistem transmisi 5 percepatan, yang memungkinkan pengendara untuk memilih kecepatan yang sesuai dengan kondisi jalan dan kebutuhan pengendara. DT100 dianggap sebagai salah satu motor trail terbaik yang pernah dibuat oleh Yamaha, dan memiliki performa yang sangat baik di berbagai medan, termasuk di jalan berbatu dan berlumpur. Desainnya yang tangguh juga membuatnya menjadi motor yang sangat populer di Indonesia pada era 1970 hingga awal 1980. Namun, produksi DT100 akhirnya dihentikan oleh Yamaha pada tahun 1983. Karena adanya persaingan yang semakin ketat di pasar motor trail. Meskipun sudah tidak diproduksi lagi, DT100 masih menjadi motor klasik yang dicari oleh para kolektor dan pecinta motor klasik di Indonesia dan seluruh dunia. Motor ini dianggap sebagai salah satu motor trail klasik terbaik yang pernah dibuat, dan memiliki nilai sejarah yang tinggi di dunia otomotif. DT100 juga menjadi motor legendaris yang terus diingat oleh para pecinta motor klasik di Indonesia, dan menjadi saksi sejarah perkembangan otomotif di Indonesia pada era 1970 hingga awal 1980. Itulah beberapa daftar motor sport klasik yang pernah dikeluarkan oleh para pabrikan terkenal yang ada di Indonesia. Mungkin dari kalian ada yang punya atau sedang mencari motor tersebut. Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan terima kasih.